Di balik aksi Ida Dayak menyembuhkan penyakit pasiennya, ternyata ada sosok gaib yang membantunya. Hal itu diungkapkan oleh para spiritualis atau dukun yang bisa melihat sosok tersebut. Spiritualis bahkan berpendapat Ida Dayak bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sakit karena telah terikat perjanjian khusus dengan leluhurnya. Ida Dayak belakangan menjadi nama yang teramat di perbincangan publik. Ia rela tak dibayar, ia juga rela mengobati ratusan pasien dengan beragam penyakit. Sebetulnya, Ida Dayak terfokus menangani sakit berkaitan dengan tulang. Ia menjadi unik karena pakaian dan keahliannya. Saat mengobati pasien, Ida Dayak melakukan ritual berupa tarian. Spiritualis Dayak, Bunda Norma menerangkan, tarian yang dilakukan Ida Dayak merupakan khas Dayak Paseh. Norma mengatakan dari kebudayaan Dayak, doa dan tarian memang dua hal yang biasa dilakukan. Spiritualis Dayak, Dewi Rantian juga berpendapat senada. Dewi mengatakan ketika Ida Dayak menari pertanda bahwa ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Dewi mengatakan sosok leluhur Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi Rantian, di Kalimantan tidak semua orang bisa memiliki keahlian seperti Ida Dayak. Kata Dewi, bahkan Ida Dayak dipilih secara khusus oleh leluhurnya. Soal sosok gaib yang membantu Ida Dayak, Bunda Norma menyebutnya sebagai kodam. Dewi Rantian merinci sosok gaib yang membantu Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi, kakek tersebut merupakan leluhur Ida Dayak. Ida Dayak disebut memiliki perjanjian khusus dengan leluhurnya demi mendapatkan keahlian mengobati penyakit. Diketahui bersama, sudah bertahun-tahun Ida Dayak keliling berbagai wilayah mengobati sakit. Dia sendiri tak pernah membuka praktik di rumahnya. Dewi Rantian menekankan Ida Dayak merupakan sosok terpilih untuk bisa memiliki kemampuan mengobati penyakit. Dewi berujar, keliling wilayah merupakan satu perjanjian yang harus dijalani Ida Dayak. Sementara itu, Ida Dayak tak mau dirinya disebut sakti. Tak hanya menari dan minyaknya yang fenomenal, Ida Dayak juga mengaku selalu membaca doa saat menangani pasien. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.